Eee, Baik, saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas. Nama saya Linda Ayu Kartika dari kelas reguler D dengan NIM 2203311021 yang saya hormatin Bapak Dr. Samsul Arif, MPD, dan Ibu Lasena Sialagan, MPD. Baik, judul laporan tindakan kelas saya itu peningkatan hasil belajar materi indahnya berpuisi melalui pembelajaran saintifik siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Tamiang Layang yang disusun oleh Siti Aminah SPD, guru SMP Negeri 1 Tamiang Layang. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan masalah penelitian tindakan kelas. Nah, berdasarkan hasil ulangan harian yang dilakukan di kelas 8C SMP Negeri 1 Tamiang Layang, Kabupaten Barito Timur, diperoleh informasi bahwa hasil belajar materi indahnya berpuisi siswa rendah di bawah standar. Ketuntasan minimal yaitu 66. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan keadaan seperti di atas itu kemampuan kognitif siswa dalam pemahaman konsep-konsep pendidikan bahasa eh, Indonesia masih rendah. Nah, yang kedua itu pembelajaran yang berlangsung cenderung masih monoton dan membosankan. Yang terakhir itu siswa tidak termotivasi untuk belajar pendidikan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia identik dengan membaca, makanya siswa itu bosan terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada analisis dan tanggapan mengenai kecermatan peneliti dalam memilih teori, apakah sudah relevan dengan masalah penelitian dan apakah sudah mutakhir. Nah, laporan tindakan kelas ini yang sudah saya baca ini em, sudah relevan dan sudah mutakhir dalam memilih teori di mana masalah siswa untuk berpuisi itu masih cukup rendah. Nah, peneliti eh, sudah memasukkan teori puisi dan dari pengertian puisi, unsur-unsur puisi, dan unsur-unsur puisi itu terbagi menjadi majas dan irama, serta penggunaan kata-kata konotasi dan kata-kata berlambang dan pengimajinasian dalam puisi. Nah, menurut saya itu sudah relevan dan mutakhir. Karena peneliti sudah memasukkan teori-teori yang mendukung tentang puisi. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data dan instrumen yang dipilih peneliti dalam penelitian tindakan kelas. Nah, ada beberapa teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam PTK ini, yaitu observasi dilakukan oleh peneliti atau guru yang bersangkutan dengan seorang kolaborator untuk merekam perilaku atau aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung menggunakan lembar observasi. Nah, yang kedua itu tes hasil belajar untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa, di mana siswa dites untuk mengetahui bagaimana atau sampai mana mereka paham tentang materi puisi ini. Nah, instrumen yang digunakan pada penelitian tindakan kelas ini yang pertama itu lembar tes, lembar observasi, dan lembar observasi guru untuk mengetahui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya itu proses pelaksanaan tindakan siklus 1 dan siklus 2. Nah, pelaksanaan tindakan siklus 1 ini dilaksanakan pada hari Kamis di tanggal 23 Agustus 2018 dari pukul 7 sampai 8.20. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan, guru melakukan 3 kegiatan, yaitu menyapa dan mengecek kehadiran siswa, melakukan ice breaking berupa menyanyi. Yang ketiga itu menggali pengetahuan siswa dan mengaitkan dengan materi pelajaran yang akan diajarkan selanjutnya. Nah, melalui kegiatan inti mendesain kegiatan agar siswa dapat mengalami proses menemukan atau menamai dan mempresentasikan. Nah, siswa ini akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 6 sampai 7 orang. Nah, selanjutnya itu guru juga menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas siswa sebelum mereka mengerjakan lembar observasi yang sudah dilakukan oleh peneliti. Nah, kegiatan akhir siklus 1 ini melakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian mana siswa setelah dilaksanakan pembelajaran menggunakan pelajaran saintifik. Yang kedua ini siswa melakukan kilas balik tentang pembelajaran yang baru dilakukan dan 3 siswa dapat merayakan keberhasilan
belajar dengan bertepuk tangan. Selanjutnya itu dalam kegiatan siklus 2 ini di mana siklus 2 ini dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif. Nah, kalau di siklus kedua ini menggunakan pembelajaran saintifik dan yang siklus kedua ini menggunakan pembelajaran model pembelajaran yang kooperatif. Di mana dilihat dari hasil belajar dan respons siswa terhadap kegiatan pembelajaran meskipun masih ada sebagian kecil siswa masih muncul dalam pembelajaran berlangsung. Nah, partisipasi siswa di kelas 8C ini, SMP Negeri 1 ini, Tamiang Layang dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan bahasa Indonesia ini terlihat dari hasil belajar siswa pada siklus 2. Nah, hasil belajar siswa pada siklus 2 ini dengan penerapan model pembelajaran saintifik dengan jumlah 32 siswa terhadap 20 siswa yang tuntas, sedangkan 3 siswa lainnya tidak tuntas. Dengan nilai rata-rata 76,6, yang tuntas itu 9,4. Nah, selanjutnya itu teknik analisis data yang digunakan peneliti. Nah, dari data hasil penelitian ini, peneliti menggunakan rumus dari Ari Kunto tahun 2012 halaman 24 yang dimana frekuensi sama dengan jumlah seluruh frekuensi sama dengan prosentasi per jumlah seluruh aktivitas dikali 100%. Nah, materi indahnya berpuisi dengan menggunakan pembelajaran kooperatif ini, pembelajaran saintifik, kriteria ketuntasan itu minimal KKM itu secara individual jika siswa tersebut mampu mencapai nilai 66, ketuntasan lasikal jika siswa yang memperoleh nilai 66 ini jumlah sekitar 85% dari seluruh jumlah siswa dan masing-masing dihitung dengan rumus frekuensi tiap aktivitas sama dengan prosentasi per jumlah seluruh aktivitas dikali 100%. Berarti siklus pertama dan perbedaan siklus pertama dan siklus kedua itu signifikan, di mana siklus pertama itu masih kurang signifikan karena masih ada siswa masih belum paham tentang materi puisi. Sedangkan di siklus kedua ini siswa sudah kooperatif untuk materi puisi ini. Mungkin ini bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.